onshore, areal tubuh bumi, gitu ya. Sama ada sektor lainnya, gitu kan ya, ada pipa transmisi offshore. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kan ada 4 macam kurs yang dicantumkan ya di soal ya. Ada kurs setengah BI tahun 2019 dan 2020, kemudian ada kurs KMK tahun 2019 dan 2020. Kalau untuk kepentingan perpajakan, PBB yang digunakan adalah kurs KMK, bukan kurs setengah BI. Nah, kurs setengah BI itu digunakan biasanya untuk akuntansi keuangan pada saat perusahaan membuat laporan keuangan komersialnya. Nah, untuk urusan perpajakan, berapa rupiah sih pajak yang harus dibayar? Itu menggunakan KMK. KMK kapan? KMK tahun omsetnya atau KMK pada saat pembayaran pajaknya? Yaitu KMK pada saat pembayaran pajaknya. Sehingga pada hal ini ketika ditanya adalah PBB tahun 2020, sehingga yang digunakan adalah kurs KMK tahun 2020, bukan kurs setengah BI. Ya. Atau kurs KMK tahun 2019, bukan ya, tapi kurs KMK tahun 2020 karena memang yang ditanyakan adalah PBB tahun 2020. Jika yang ditanyakan adalah PBB tahun 2019, maka KMK tahun 2019 yang digunakan. Oke, ya. Kita lanjut ya. Ini areal onshore, ada nilai bumi, ada nilai bangunan. Ada nilai bumi, nilai bangunan. Nilai bumi ini tukang matematisnya nanti silakan dicocokkan saja ya teman-teman ya. Kenapa 30.000 ya? Karena 30 hektar. Jadi 10 meter persegi. Jangan lupa teman-teman harus selalu mengalihkan ke menjadi meter persegi. 1 hektar adalah 10.000 meter. Ada areal produktif, sumur produksi, ada areal belum produktif, kemudian ada eksplorasi, kemudian areal tidak produktif, yaitu areal reklamasi, gitu. Areal produktif artinya sumber produksinya, areal belum produktif yaitu kegiatan eksplorasinya. Terus areal tidak produktif yaitu areal reklamasi. Ya, ini jawabannya silahkan gitu ya. Nanti saya share juga di WA group. Teman-teman yang masih belum tepat silahkan diperbaiki. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan dituliskan dalam WA group ya, supaya nanti kita bisa capture, supaya ada dokumentasinya. Nilai bangunan tentu saja areal onshore ada nilai bumi dan ada nilai bangunan. Kantor itu 600, kemudian mes karyawan, pabrik, jalur pipa onshore, ya. Kemudian NJOP bumi dan bangunan, NJO PTKP, NJOP bumi dan bangunan, NJO PTKP, ada NJKP, ada tarif 0,5%. Ini ya PBB terutang. Nah, ini hitungan-hitungannya. Teman-teman, nanti hitungan matematisnya silahkan dicek ya. Yang penting secara prinsip hitung-hitungannya seperti ini. Areal tubuh bumi. Nah, ini angka kapitalisasi, hasil bersihnya. Teman-teman bisa lihat hitungannya, dikali pakai kursnya yang 14.200, angka dikali tarif bersih, kemudian ini dikurangin NJO PTKP-nya. Kalau yang tadi NJO PTKP-nya tidak dipakai ya. Digunakannya yang di areal tubuh bumi. Kemudian sektor lainnya, pipa transmisi offshore, ada pipa kan ya, nilai bangunannya. Usia adalah panjang pipa dikali lebar areal pengaman. Ini 5 juta, panjang pipa kali diameter pipa. Kemudian nilai bumi dan bangunannya. Kan rumus kalau di sektor lainnya 458 ya, menurut PMK 186. NJOP buminya sekian. Oke, jadi bumi dan bangunannya perhitungannya sekian. Baik, jawaban ini saya share ke WA group. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke grup. Kemudian untuk yang masih belum benar, silahkan untuk yang sudah paham dan sudah benar dibetulkan. Revisiannya tolong dikirim ke grup juga ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang sudah mengirimkan revisiannya diperbaiki dulu ya gitu. Silahkan teman-teman mengerjakan soal yang kedua. Oke,
ya. Silakan pertanyaannya disampaikan ke, ada sekitar, menurut Dosko ada sekitar 5 soal. Ya, ada sekitar 5 soal. Informasi, sebentar saya cek dulu ya. Informasi dari Dosko saya pastikan dulu ya, sebentar. Ya, teman-teman, informasi dari Dosko itu ada kurang lebih ada, bukan kurang lebih ya, ada 5 soal dan itu semuanya soal hitungan. Kalau masalah level kesulitannya itu insya Allah tidak ada level kesulitan. Saya yakin teman-teman bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Waktunya kurang lebih waktunya 2,5 jam, 5 soal. Justru kalau saya lebih konsen di masalah kecepatan dan ketepatan waktu teman-teman mengerjakan, cermatan. Gitu kan ya. Karena 5 soal gitu. 5 soal artinya apa? Sebanyak mungkin teman-teman latihan. Makanya saya minta teman-teman tidak mengerjakannya dengan Excel, tapi dengan tulisan tangan. Soalnya sekali lagi saya bilang level kesulitannya itu tidak sulit, sedang gitu ya, mudah dan sedang levelnya. Itu nggak akan teman-teman kayak akuntansi atau akuntansi keuangan menengah intermediate yang sampai meres otak banget. Ini tuh enggak, apalagi udah ada banyak latihan-latihan soal juga yang sudah teman-teman kerjakan. Cuman sekali lagi konsen saya adalah di masalah kecepatan teman-teman mengerjakan ketepatan. Jangan pada saat mengerjakan itu besok jangan terlena dengan waktunya. Teman-teman harus bergegas mengerjakannya gitu. Mulai kerjakan dulu dari yang paling gampang karena 5 soal itu bobotnya sama semua gitu ya. Maksudnya kurang lebihnya sama 20%. Jadi kerjakan dulu dari yang menurut teman-teman paling gampang. Bagi saya nanti soalnya itu kalian tidak harus mengerjakannya secara berurutan. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 enggak. Kalau teman-teman merasa nomor 3 lebih gampang nih, ya udah nggak apa-apa, kerjakan duluan aja soal nomor 3 gitu ya. Pokoknya mana yang paling mudah gitu. Terus jangan sampai kelima soalnya itu ada yang tidak dikerjakan. Jangan sampai nggak dikerjakan karena waktunya nggak cukup. Ya, makanya bergegas gitu. Bukannya berarti jadi nggak teliti ya, enggak gitu. Tapi kalian stay fokus. Stay fokus sebanyak mungkin teman-teman mengerjakan latihan-latihan soalnya, hitung waktunya gitu kan ya. Jadi bukan cuma sekedar, sorry nih ya, ini portalnya kasih kode udah mau habis. Oke ya. Sorry. Nah ya, sekali lagi itu Bismillah ya teman-teman, kelas hari ini kita cukupkan sampai di sini gitu ya. Tapi saya akan memberikan, tadi kan sudah saya kasih 2 soal, saya tambahin lagi 2 ya, jadi 4. Teman-teman kerjakan pakai waktu timer. Kalau 4 soal saya berapa lama sih ngerjakannya? Nanti kasih tahu aja ke saya gitu, nanti saya kasih jawabannya. Tapi teman, saya cuma minta tolong gini, setelah kalian mengerjakan 4 soal ini, tolong posting di WA group, misalnya absen 27 Yofi, total 4 soal, misalnya 220 menit. Saya cuma minta itu aja. Gitu ya. Nanti jawabannya saya kirim ke teman-teman. Teman-teman silakan dicek. Saya udah salah, saya udah betul apa enggak. Kalau salah, salahnya di mana. Saya pengen tahu gitu ya. Berapa lama sih kira-kira. Berarti kita bisa sama-sama mengevaluasi diri. Aduh, kalau 4 soal aja saya 240 menit, berarti kalau 2,5 jam itu berapa menit sih? 150 menit ya. 150 menit. Sorry. 2,5 jam itu 150 menit, benar ya? Iya, 150 menit waktunya. 2,5 jam, 150 menit. Kalau teman-teman, saya 4 soal 220 menit. Lama ya? Nah, berarti mesti hati-hati. Gitu. Saya 4 soal 130, saya 140 menit. Nah, oke lah, masih bisa di-upping. Nah, intinya kecepatan itu ya. Teman-teman nanti kalau pada saat UAS, karena soalnya besok adalah soal hitung-hitungan, teman-teman taruh dalam satu folder, satu file, semua soal-soal yang udah teman-teman kerjakan berikut jawabannya. Gitu kan ya. Jadi kan teman-teman tinggal cari soal-soal yang mirip, yang serupa. Tapi jangan sampai nggak ada nomor yang nggak dikerjain sama sekali. Ya, setidaknya kan diketahuinya, hitungannya, apanya tuh udah ada gitu loh ya.
Jangan sampai kosong sama sekali lah, intinya seperti itu ya. Seburuk apapun kondisi waktu yang tidak memadai, paksa memadai, jangan sampai ada satu nomor pun yang terlewat, karena sayang. Misalnya 5 soal kalian hanya selesai 4, betul semua 4-4-nya, kan maksimal nilainya cuma 80. Ya, sayang banget kan? Gitu. Padahal kalau dikerjain semua bisa jadi nilainya jadi 90, ya kan? Sayang kan? Gitu. Makanya masalah time managementnya. Makanya saya minta tolong, dan nggak harus hari ini kan. Abis ini teman-teman ada kuliah lagi? Tidak ada, Bu. Ada kuliah? Nggak ada? Kalau nggak ada mau dilanjut boleh. Tapi kalau enggak, saya minta waktu teman-teman, misalnya nggak ada kuliah lagi boleh silakan dilanjut gitu ya. Tapi tidak harus hari ini. Tapi saya pengen tahu, tolong kalau bisa selambatnya besok malam lah ya, gitu loh. Kasih tahu ke saya gitu. Besok malam atau sekarang hari apa sih? Sekarang Kamis, Jumat. Kalian besok ada kuliah full? Ada kuliah nggak besok? Ada pagi, Bu. Pagi. Ya udah, berarti besok malam boleh ya. Paling telat saya minta ya, saya pengen tahu aja. Absen 2 gitu, absen 9 Fikri gitu. Fikri Ahmad 4 soal sama dengan berapa menit? 180 menit. Nah, itu kita bisa sama-sama ngecek. Oh, berarti saya harus cepat nih ngerjainnya gitu ya. Dan saya cuma minta tolong itu aja ya. Nanti jawab setelah semuanya udah posting nih, semuanya udah posting gitu ya. Ada apa namanya? Udah posting semua. Kemudian sebentar. Udah posting semua, teman-teman. Apa? Ini mana sih ini? Sebentar, kok layarnya? Nah ya. Sudah posting semua 29 ya. 29 benar ya sini ya, kelas ini ya. Total siswa. 29 sudah posting semua, nanti saya chat ya. Saya chat ini ya. Iya, Allah saya kok baru sadar sih. Astagfirullah, tadi layarnya kecil soalnya. Terima kasih ya dibikin background. Kalian baik sekali teman-teman gitu ya. Nah ini ya teman-teman dari saya gitu. Nanti saya kirim ya soalnya, tolong dikerjakan. Baik teman-teman. Oh iya, ini pertemuan kita yang terakhir ya. Iya deh saya nah, apa kabar semuanya, sehat-sehat ya. Ini pertemuan terakhir kita.